ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak, yang sangat luas, sehingga kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Bank BSI cabang Jakarta Koja 1. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda yang mulia, Nabi akhir zaman, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang dulu kendaraannya masih pakai onta, sampai sekarang kita pakai Toyota ataupun yang lainnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai permintaan dari Ibu Binar yang tercinta, istri Ibu Novita Rahma, temanya untuk hari ini tema bersyukur. Ya, agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu. Karena apa? Yang paling terpenting dalam kehidupan kita itu selain amal itu adalah waktu. Dimana waktu itu sehebat apapun kita, semaju apapun teknologi yang diciptakan oleh manusia, tidak akan bisa mengembalikan waktu. Sampai ada film namanya Lorong Waktu, ada juga dulu film Armageddon untuk memberikan waktu, untuk supaya mengulang waktu. Namun dengan kehendak dan kekuasaan Allah tidak bakalan ada manusia sehebat apapun yang bisa mengembalikan waktu. Mengapa demikian? Karena waktu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Artinya kalau segala sesuatu itu bisa diulang, nah mungkin Pak Teddy berangkat ke kantor hari ini telat, besok bisa diulang nggak telat gitu. Nah hari ini kita semangat, besok enggak, besok bisa semangat lagi. Tapi kalau waktu itu nggak bakalan ada yang bisa dikembalikan. Karena apa? Makanya ada makalah al-waktu asmalu minad dhahab. Waktu itu lebih apa? Asmanu itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu isim takdir, artinya itu lebih penting, lebih urgent, atau lebih baik, lebih dari segalanya. Minad dhahabi, daripada emas. Kenapa ada makalah atau kata mutiara seperti itu? Karena ketika kita menginginkan emas dengan cara apapun kita bisa, baik dengan nyicil di bank gali atau dengan kita nabung bisa. Tapi kalau waktu nggak bakalan ada yang bisa. Makanya kita yang paling pertama kita harus bersyukur dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus setelah kita diberikan oleh waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, gunanya apa? Yang paling pertama kita yaitu untuk beramal. Kenapa demikian? Karena amal itu yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, tapi kalau tidak diamalkan itu tidak ada artinya. Karena inti dari sebuah pembelajaran, inti dari sebuah pengetahuan yaitu amal. Amal apa? Amal kebaikan. Karena di Indonesia itu banyak orang-orang pintar, udah banyak orang cerdas, tapi orang yang pintar itu belum tentu benar. Nah, banyak yang pintar tapi keblinger. Kurang pintar apa para pejabat, bisa jadi menteri, bisa jadi DPR, bisa jadi presiden ataupun yang lainnya. Tapi masih ada yang korupsi, masih ada yang maling atau yang nyolong. Sebenarnya bahasa korupsi itu terlalu halus. Giliran orang ngambil ayam kecil yang harganya cuma 50.000 dibilang maling. Giliran yang dia miliaran korupsi. Terlalu halus gitu ya. Nah, makanya kita dari hal yang terkecil itu, nah kita itu dididik supaya rajin atau pandai bersyukur. Karena dengan bersyukurlah nanti orang itu gak bakalan berbuat macam-macam. Contoh,
kita diberikan gaji oleh perusahaan 5 juta. Yang penting kita bersyukur. Orang yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Kalau orang yang kufur maka akan dicabut. Nah, maka nanti rezekinya nggak berkah. Makanya antara bersyukur dan berkah itu saling berkaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk umat manusia yang ada di bumi ini dari zaman pertama kalinya ada Islam sampai akhir zaman, karena Al-Quran itu nggak terbatas waktu. Dunia itu mengikuti Al-Quran. Nah, bukan Al-Quran mengikuti perkembangan zaman. Nah, beda. Kalau fikih ya mengikuti perkembangan zaman, tapi zaman mengikuti alur yang ada di Al-Quran. Di situ dijelaskan. Nah, la in syakartum, apabila manusia-manusia itu bersyukur, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang telah diberikan. Nah, kita bersyukur. Bersyukur itu dengan apa? Dengan yang tadi saya bilang, dengan amal perbuatan kita. Nah, karena tingkatan bersyukur itu ada banyak, mulai dari yang paling kecil, hanya kita mengucap alhamdulillah, kita udah bersyukur, tapi lewat lisan. Nah, bersyukur yang paling tinggi derajatnya atau pangkatnya itu bersyukur lewat perbuatan, lewat amal kita. Nah, kita udah diberikan kesehatan oleh Allah, manfaatkan kesehatan kita untuk hal-hal yang baik, untuk membantu orang lain, untuk menolong sesama. Nah, dengan amal. Kalau nggak dengan materi yang kita miliki, setidaknya dengan apa yang kita bisa. Nah, makanya mungkin yang kita dikasih rezeki lebih mungkin bisa diberikan oleh Tuhan. Kalau kita rezeki untuk orang lain, kalau Pak Rizky setiap hari nggak, dia nggak minta nambah rezeki karena udah banyak, dan istrinya juga namanya Rizky. Nah, jadi doanya itu doanya bukan nambah rezeki, tapi nambah istri. Nggak bercanda. Amin. Biar banyak yang lain cepat sukses. Nah, itu tadi bersyukur. Nah, kenapa kebalikannya bersyukur itu kufur? Kufur itu artinya orang yang menolak. Jadi arti dari kafir itu bukan orang yang nggak menyembah Tuhan atau nggak menyembah Allah. Nah, dia punya Tuhannya, tapi dia menolak mengakui Allah itu Tuhan, menolak mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, dan dia itu punya mungkin agama yang lain. Nggak apa-apa, itu perbedaan. Itu bedanya. Syukur yaitu kufur, artinya menolak. Nah, kalau kita bersyukur, nah berarti kita menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak bersyukur, insya Allah kita akan diberikan keberkahan. Apa itu berkah? Al-barakatu wa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sedikit kalau berkah itu alhamdulillah bermanfaat sekali. Contoh, kita ngasih uangnya nggak banyak-banyak, 10.000, tapi sama orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, mungkin orang yang belum makan 2 hari atau 3 hari gitu. Nah, itu sangat bersyukur, itu akan menjadi berkah buat orang tersebut. Itu berkah, artinya bertambahnya kebaikan, walaupun sedikit bisa berkah. Itu kunci dari kita supaya menjadi hamba bersyukur, itu supaya apa yang telah kita dapatkan itu supaya kita doakan menjadi berkah. Karena banyak di Indonesia ini ataupun di luar negeri ataupun di bumi ini orang yang kurang bersyukur, sehingga apa yang dia miliki itu nggak berkah. Artinya apa? Kekayaan banyak, miliaran, triliunan, tapi nggak berkah. Kalau nggak berkah itu nggak ada kenikmatan. Beda dengan sesuatu yang berkah, walaupun sedikit, alhamdulillah tercukupi, ataupun alhamdulillah rasanya itu nyaman, damai. Biasanya gitu, karena nanti akan mempengaruhi kepada emosional kita, spiritual kita. Kalau orang yang pandai bersyukur, nanti akan diberikan penambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu. Mungkin saya di sini juga masih kurang baik, cuma kan ada porsinya masing-masing gitu. Yang tadi saya bilang, tingkatan yang paling tinggi dalam bersyukur yaitu beramal. Karena apa? Setiap kita membaca Al-Quran, ketika kita melihat atau membaca ayat-ayat tentang orang yang beriman, yang sesungguhnya yaitu orang-orang yang benar-benar beramal. Coba dilihat di Al-Quran dimanapun, biasanya suratnya itu saling bergandengan, itu ayatnya itu innal ladzina amanu wa amilus solihati, paling selalunya begitu. Karena ayat-ayat yang bergandengan itu artinya apa? Ketika kita berbuat yang
aja, yang satunya enggak, itu kurang sempurna. Nah, gitu. Terus ada lagi ayat yang bergabungan lagi, seperti ayat sholat dan zakat. Tuh. Waqimus sholata wa atuz zakat. Artinya apa? Ketika kita hanya sholat saja, tidak zakat, nah nanti akan ada kekurangan dalam diri kita. Karena apa? Karena amal itu ada yang untuk diri kita sendiri, ada juga yang kita kembalikan kepada Allah. Kita sholat tentunya bukan buat Allah, tapi buat kita, supaya menjadi hamba yang bersyukur. Makanya dulu ada cerita Rasulullah itu yang udah dijamin masuk surga itu benar-benar sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai malam nggak tidur. Nah lalu ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai sedemikian rupa untuk beribadah kepada Allah? Padahal kau sudah dijanjikan, sudah pasti masuk surga. Lalu Rasulullah menjawab, apalah an aku abdan syakura. Apakah aku nggak malu atau nggak boleh untuk saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Dengan saya udah dijanjikan surga, makanya saya bersyukur lewat saya sholat malam, saya sholat sunnah, saya sodako dan lain-lain. Nah, yang tadi saya bilang itu. Jadi innalladzina amanu wa amilus sholihati. Selalunya kata-kata amanu sama sholihati. Artinya apa? Kalau kita orang beriman, hendaknya kita wa amilus sholihati. Amilus sholihati itu apa? Artinya beramal atau berbuat sholihah yang baik. Nah, yang baik itu banyak, membantu orang, ada pembangunan masjid, membantu pembangunan masjid, walaupun sedikit. Jadi ada zakat kita berikan untuk pembangunan masjid, untuk orang yang nggak mampu, kita niatin. Nah, niat zakatnya buat orang tua atau buat orang-orang yang sudah mendahului kita, nanti akan menjadi amal jariyah untuk kita semua. Karena amal ibadah ini yang senantiasa mengalir, pahalanya itu ada 3. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam atau manusia itu meninggal, nah idza mata ibnu adama in qata'a, maka akan terputus amaluhu illa min salasin. Maka akan terputus amal awalnya illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Artinya sodako jariyah. Nah, sodako kita memberikan, harus dibedakan ya antara sodako, zakat, infak, wakaf, beda. Hadiah gitu. Kalau zakat memang kewajiban banget. Kalau sodako itu emang hukumnya itu sunnah, artinya dibolehkan. Kalaupun yang nggak mampu, wajib. Kalau zakat itu wajib. Kalau misalnya mampu. Nah, yang pertama itu apa? Sodakotin jariyah. Nah, kalau bisa, misalnya kita ada rezeki lebih, sodakoin ke saudara-saudara kita. Pasti di keluarga kita itu ada aja yang kekurangan ekonominya, pasti ada. Itu udah sunatullah, artinya udah ketentuan takdir Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada langit, ada bumi, semuanya berpasangan. Santai aja Bang Jai, Bang Gali, semua di dunia ini berpasangan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dari segala sesuatu itu akan diciptakan berpasang-pasangan. Kalau kita nggak ada pasangan di dunia, mungkin nanti di akhirat kita dapat pasangan. Yang penting kita yakin, sendal aja berpasangan, sepatu berpasangan, apalagi kita. Masa nggak dikasih pasangan gitu? Iya, gitu. Gitu, nggak apa-apa. Untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Siapa sih yang mau menikah ya nggak pakai? Saya juga mau. Tapi kan nunggu waktunya yang pas gitu. Karena menikah itu menyempurnakan sebagian agama. Kalau kita belum nikah, masih sebagian tuh agamanya. Gitu. Tidurnya orang menikah beda, kerjanya orang menikah sama orang yang belum beda. Ibadahnya juga beda. Kalau orang yang menikah sama yang belum. Kita kalau nyari nafkah buat diri kita sendiri, kalau belum punya tanggungan, ya buat kita aja. Artinya pekerjaan biasa. Tapi kalau udah punya tanggungan, punya istri, punya anak, itu menjadi amal jariyah untuk pahala. Apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah. Jadi cepat masuk surganya orang yang cepat menikah itu. Siapa yang mau cepat masuk surga? Bukan menikah. Syaratnya masuk surga itu bukan nikah. Mati dulu. Gitu. Nah, itu yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua apa? Awain min yuntafa'u bihi, yaitu ataupun ilmu yang diamalkan supaya bermanfaat, supaya nantinya itu disebarkan. Makanya orang yang paling banyak pahalanya itu salah satunya guru. Guru itu senantiasa mengajarkan murid-muridnya. Nanti muridnya ngajar lagi sampai kiamat, pahalanya ngalir terus. Selagi ngajarnya kebaikan, ngajarnya yang baik
baik. Jadi paling simpel paling enak itu sebenarnya jadi guru. Semuanya bermanfaat. Kalau mungkin kita jadi supir, nah ketika kita udah tutup usia ya udah, pahala nyupirnya ketika kita hidup aja. Kita jadi apalagi? Kita jadi mungkin tukang parkir, ketika parkir aja bantuin orang. Tapi ketika kita jadi guru, kita punya murid kita ngamalin lagi sampai kiamat, itu pahalanya mengalir. Makanya disebutnya sodako jariyah. Sodako itu artinya pemberian, jariyah yang mengalir. Jariyah itu dari bahasa Arab jaroya, jadi jiroya artinya mengalir gitu, supaya pahalanya itu terus mengalir. Sama kayak kita berwakaf, mengalir terus. Kita bangun masjid, bantu, selagi masjidnya digunain, pahalanya kita dapat juga, dibagi juga. Jadi kalau orang yang kaya sebenarnya paling cepat masuk surganya. Nah, dengan kita memberikan apa yang kita miliki, pahalanya lebih besar hitungannya gitu. Tapi kalau orang kaya tapi yang kurang baik, nanti paling lama juga masuk surganya, karena hisabnya juga paling lama. Tapi kalau dipakai kebaikan, cepat. Dan yang terakhir untuk 3 amal yang pahalanya terus mengalir, yaitu awaladin solehin yad'u lahu. Artinya apa? Yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, khususan makanya nih yang udah jadi orang tua, siapa sini walaupun saya belum jadi bapak, ya berbagi ilmu aja, karena berbagi ilmu itu kan dapat kebaikan juga gitu. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kalau kita mengajak kebaikan sama orang lain, maka ketika orang itu berbuat kebaikan, kita dapat pahalanya juga. Contoh saya bilang ke Mariski, kita sholat duha yuk gitu. Sayanya nggak sholat duha, Mariskinya sholat, tetap bagi 2 pahalanya, karena saya ngasih tahu, ingetin. Itu sadar Rasulullah begitu. Nah, tapi begitu pula yang keburukan, kalau ngajak keburukan sama juga. Tapi bedanya gini, kalau amal baik itu ketika kita baru niat saja udah dihitung pahala. Contoh, habis ini saya mau ngasih tukang parkir yang di sana lah 10.000, itu udah dihitung pahala niat. Nanti ketika kita ngasih beneran implementasinya, nanti dapat pahala lagi. Tapi ketika kita niat keburukan, itu belum dicatat keburukan. Nah, ketika udah dilakuin, baru contoh, saya mau nyolong itu bagus tuh sendalnya. Itu belum dicatat untuk keburukannya. Tapi kalau udah dilakuin, baru itu keburukannya dicatat. Gitu Pak Teddy. Nah, Pak Teddy sehat, istri sehat. Nah, yang paling penting bahagia keluarga, yang tadi itu yang terakhir, supaya punya anak-anak yang soleh dan soleha. Itu yang paling pertama itu pendidikan, yang paling utama yaitu di keluarga. Makanya ada seorang wartawan pernah bertanya sama seorang ahli dalam bidangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya saya mau mendidik anak itu dari kapan? Nah, cocoknya dari kapan? Nah, terus ditanya, ibu udah punya anak? Sudah. Nah, anaknya usia berapa? Baru 1 bulan. Nah, apakah saya bisa mendidik anak ini bisa supaya jadi baik? Bisa saja, tapi ibu sudah telat. Nah, baru lahir 1 bulan aja nanya tentang pendidikan, itu sudah telat. Karena pendidikan yang paling awal itu bukan ketika anak kita sudah lahir ataupun di dalam kandungan, tapi ketika kita memilih pasangan kita. Nah, ketika kita salah pilih pasangan, otomatis ke bawahnya nanti akan salah mendidik dan lain-lain. Kalau kita benar pilih pasangannya, pasangan yang baik, yang soleha, yang rajin, pasti otomatis ke anak-anaknya kita dididik dengan hal-hal yang baik juga. Karena apa? Karena orang tua, khususnya ibu itu al-ummu madrasatul ula, yaitu madrasah atau tempat belajar yang paling pertama. Karena ketika anak-anak kita di rumah pasti yang dekat sama ibu, biasanya dididik bagaimana cara hal-hal yang baik dan yang buruk gitu. Itu biasanya gitu. Itu tentang anak. Nah, intinya terakhir kalau asuransi pendidikan dari kapan? Wartawan kan nanya. Dari lahir juga udah bisa. Wartawan kan nanya itu. Iya, itu. Jadi yang terakhir, nah, selain kita bersyukur, kita juga harus ada namanya sabar. Nah, karena apa? Jarang orang ini yang melatih kesabarannya. Banyak orang bilang, sampai kesabaran saya habis nih, kamu jangan macam-macam. Kesabaran itu nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Kalau dia udah nggak sabar, berarti nggak sabar. Kalau udah habis, berarti nggak sabar. Kalau orang yang sabar itu, yang nggak
gitu. Selain kita bersyukur, kita juga harus bersabar karena saling berkaitan. Ketika kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, pasti kita senantiasa bersyukur. Tapi orang itu lupa ketika diberikan cobaan, nggak mau bersabar, maunya bersyukurnya terus, bersyukur sampai terakhir syukurin ya. Antara bersyukur dan syukurin kan sedikit bedanya, cuma itu saling berkaitan. Itu intinya, apa yang kita telah dapatkan kita syukuri. Bentuk syukur yang paling tinggi tadi beramal, memberikan yang kita berikan. Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki itu sebenarnya bukan punya kita, karena hanya titipan. Tapi apa yang udah kita kasih itu yang nanti di akhirat akan menjadi punya kita. Contoh, kita punya uang 100 juta. Nah, kita simpan yang 70 jutanya, yang 30 jutanya dikasih buat ngasih fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid, jalan, musola dan lain-lain. Yang akan menjadi milik kita itu yang udah dikasih. Yang 30 juta itu nanti yang di akhirat itu bakal punya kita. Tapi yang dipakai sama kitanya itu belum tentu menjadi milik kita. Nah, gitu. Karena nanti ada hisabnya yang sangat panjang gitu. Jadi hendaknya kita menjadi hamba yang bersyukur supaya kita ditambah nikmatnya. Saya bilang alhamdulillah aja nih, makanannya udah datang, apalagi bilang yang lain. Nah, begitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apalagi yang mau ditanya? Lu makanan Tanya. Orang yang udah naik haji kenapa udah disebut Pak Haji atau Bu Haji? Oh gitu. Sedangkan orang yang udah sholat gak disebut pas sholat. Itu ada namanya adat dan istiadat. Jadi kita harus bisa membedakan Jangan disebut bajakan. antara budaya dan agama. Gimana tuh? Perbedaannya apa? Banyak di Indonesia ini yang mencampur adukan antara agama dan budaya. Sebenarnya antara agama sama budaya itu beda. Nah, contoh, kalau misalnya kita ada orang meninggal, nah itu kemarin Pak Asrul nanya gitu juga. Gitu. Kalau baca tahlil, baca wirid boleh apa enggak? Boleh aja. Untuk berdoa itu perintah Allah. Kalau dalam tahlil itu kan ada namanya doanya, kita baca zikir wirid sesuai dengan yang Allah firmankan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doamu. Apa aja nggak apa-apa ditulis, didoain nggak apa-apa. Jangan cuma doanya di Facebook atau di WA. Nah, di status juga nggak apa-apa. Biar yang ngambilin banyak, tapi nggak ditulis juga nggak apa-apa. Allah udah tahu kalau kita berdoa tersebut. Nah itu namanya kalau kita berdoa itu agama. Nah, orang yang meninggal didoakan supaya dapat kebaikan. Tapi kalau ngumpul-ngumpulnya, makan-makannya itu budaya. Nah, jadi nggak semua orang yang ada tahlilan atau kumpulan harus ada makanan, enggak. Tapi kita bersyukur karena ada orang yang mau mendoakan, kita berikan makanan. Nah, itu namanya budayanya, nggak memaksa gitu. Sama yang tadi, kenapa orang haji disebut Pak Haji, kalau orang yang zakat bukan Pak Zakat. Nah, yang pertama karena budaya di Indonesia. Orang di Indonesia itu untuk memuliakan perjuangan orang yang sudah haji. Nah, orang zaman dulu itu kalau haji itu bisa berbulan-bulan, dari zamannya naik onta, naik kapal gitu, sampai berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Nah, ada yang alhamdulillah sehat sampai selamat, ada juga yang tutup usia di sana. Untuk memuliakan dan menghormati orang yang sudah berjuang untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima itu atau ibadah haji, maka diberilah gelar Pak Haji atau orang yang sudah pergi ke haji ke tanah Mekah sana melaksanakan ibadah haji. Nah, kenapa kalau pas sholat nggak disebut pas sholat kalau kita melaksanakan ibadah sholat? Karena sholat itu ibadah yang paling mudah dilaksanakan, tapi paling sering dilalaikan. Nah, ibadah nggak butuh modal kalau sholat, tinggal wudhu langsung udah sholat. Bulan-bulan tadi ya? Iya. Berarti haji kelewat tuh bulan-bulan. Ya, gimana tuh? Apanya? Kalau perjalanan haji berbulan-bulan di Jakarta dulu. Iya. Berarti kelewat Naik tuh. Pelni jauh. Bulan hajinya kelewat. Bulan hajinya kelewat. Iyalah. Bulan haji di tahun depan. Nyampe sono udah bukan bulan haji. Ya berangkatnya jangan bulan hajinya sebelumnya. Nah, itu untuk memuliakan. Kalau di Arab
atau di luar negeri itu nggak ada juga disebut Pak Haji, nggak ada. Kalau orang Arab ya karena udah biasa gitu. Habib. Nah begitu juga sama. Sama yang ada pajakan. Nah Pak zakat juga sama. Zakat itu udah hanya 2,5. Gitu. Hajar halal aja gitu. Itu. Jadi ibadah yang salah satunya terberat itu ibadah haji. Makanya ada namanya rukun Islam. Rukun Islam itu artinya rukun itu artinya kewajiban Islam bagi orang yang belum agama Islam. Ada 5. 1 syahadat. Orang syahadat itu nggak butuh modal, nggak butuh hal-hal yang neko-neko. Cukup kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu udah masuk Islam. Makanya orang sering bilang tuh iman dulu apa Islam dulu. Nah tergantung orangnya juga. Iman dulu apa Islam dulu. Biasanya kalau kita itu secara lahiriah itu biasanya Islam dulu, lahir dari keluarga Islam. Nah jadi otomatis karena apa, orang beriman itu ada syaratnya. Yang tadi saya bilang, wa amilu sholihati, orang-orang yang berbuat baik. Kadang ada orang yang Islam ngakunya tapi Islam KTP aja gitu. Nah itu yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Nah sholat itu 5 waktu gitu. Kalau yang selebihnya itu sunnah. Ada juga yang sholat-sholat yang lainnya gitu. Yang keempat yang ketiga. Nah apa yang ketiga Pak Teddy? Yang ketiga itu Tuh kan bingung ya karena lapar. Yang ketiga zakat. Kalau sholat tadi apa? Yang tadi saya bilang nggak usah perlu butuh modal yang banyak-banyak. Kalau zakat itu nanti terbagiannya itu banyak. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan zakat-zakat yang lainnya. Tapi yang wajib, yang biasanya sering kita tahu itu zakat fitrah 1 tahun 1 kali. Nah untuk pembayarannya sesuai dengan makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing. Mungkin Pak Teddy di Madura jagung nggak apa-apa. Nah nanti ukurannya disesuaikan gitu. Yang keempat puasa. Nah, puasa juga mudah dilakukan. Tapi yang paling berat tadi haji. Makanya di ayat yang ayatnya itu ada menerangkan ibadah haji yaitu manis tatoa ilaihi sabila. Artinya apa manis tatoa? Barang siapa yang mampu ilaihi kepadanya haji sabila jalannya itu apanya aja, bukan hanya kita jalannya, tapi dari fisik dan materialnya. Ada orang yang mampu tapi belum terpanggil, dia nggak daftar haji, padahal duitnya banyak. Nah berarti itu belum terpanggil, berarti belum mampu, belum masuk sabila, orang yang mampu di jalannya. Ada orang yang biasa aja tapi nabung sedikit-sedikit gitu, kayak yang di TV tukang bubur naik haji. Nah itu dia ada usaha untuk berhaji. Makanya disebut ada Pak Haji, ada Bu Haji. Kalau di sana nggak ada. Kalau ini julukan aja. Nah, sama kayak di Indonesia ada namanya Pak Kiai. Kalau di Arab itu di sana nggak ada Kiai. Adanya mungkin kalau orang yang udah ini panggil Syekh atau Sayyid atau yang lainnya. Karena di Indonesia itu ada adatnya kiai, pak kiai, orang yang pandai ilmu agamanya, punya santri atau punya murid, senang mengajak kebaikan, disebut pak kiai. Biasanya begitu. Nah, Pak Teddy udah paham? Ada lagi? Wah, udah megang nasi mah udah lapar. terus. Kau tahu kenapa dia? Jangan kebagian lah kita. Wah, bentar lagi maghrib. Ya karena waktunya sudah maghrib, bentar lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut. Malu bertanya sesat di jalan katanya. Nggak apa-apa sesat di jalan, asal jangan sesat ke rumah janda. Bahaya. Iya, banyak bertanya tapi yang menjawab. Masa iya lu belum apa-apa udah kenapa janda? Bahaya, jangan. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Karena udah ada hidangannya tuh Pak Teddy. Pak Teddy-nya udah nggak fokus. Nanti saya ngomong nggak didengerin. Ini saya lagi. Kok udah kok? Udah. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul ma syafa wa ma qadar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, tapi ingat di balik kekurangan terdapat kesempurnaan.
kesempurnaan masing-masing di bidangnya, keahliannya, dan masing-masingnya itu. Semuanya akan indah pada waktunya. Jangan lupa bersyukur seperti lagunya siapa? Demasif. Demasif, ingat aja ya, supaya menjadi hamba yang bersyukur. Insya Allah nanti kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.